Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 15 September 2021. Kembali kita berjumpa di dalam kuliah pengantar ilmu sejarah. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membicarakan mengenai pendapat para ahli tentang sejarah. Siapa saja ahli itu dan apa pendapatnya tentang sejarah. Pada slide yang akan saya tampilkan ini akan mengajak kita untuk mengenal dan memahami apa pendapat para ahli tentang sejarah. Slide saya sudah kelihatan di layar Anda. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, tentu banyak sekali ahli yang bicara tentang sejarah dalam berbagai definisinya. Apakah ia melihat sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, ataupun sejarah sebagai ilmu. Semuanya punya unsur kebenaran karena mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai sejarah. Namun sebelum lebih jauh kita mengenal pendapat para ahli tentang sejarah, terlebih dahulu kita mengetahui ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejarah. Yang pertama yang paling banyak, dan saya pikir ini paling banyak diungkapkan oleh para ahli, bahwa sejarah itu berasal dari bahasa Arab, syajarah, yang artinya pohon atau asal-usul. Dan kata lain, sejarah adalah silsilah. Dalam bahasa Yunani dikenal istilah historia, yang berarti suatu pertelaan yang sistematis mengenai seperangkat gejala alam. Jadi istilah historia ini lebih mengarah kepada gejala alam. Mungkin manusia dalamnya dianggap sebagai bagian dari gejala alam. Lalu dalam bahasa Inggris, dari historia berproses lalu menjadi history di dalam bahasa Inggris yang maknanya masa lampau umat manusia. Jadi semua tentang masa lampau yang dialami oleh manusia itu adalah history. Lalu dalam bahasa Jerman, sejarah disebut Geschichte, dari kata Geschehen, yang berarti terjadi. Sesuatu yang telah terjadi. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi, orang Jerman menggunakan istilah Geschichte. Atau di dalam bahasa Belanda, disebutnya Geschiedenis. Ya, Geschiedenis. Artinya juga sama, sesuatu yang telah terjadi. Kalau kita boleh menggunakan beberapa istilah di Indonesia, dalam bahasa Jawa, kata sejarah itu sinonim dengan babat. Babat itu maknanya riwayat tentang kerajaan atau suatu bangsa. Di kalangan suku bangsa di Sulawesi, ya, orang Bugis menyebutnya Atoriolong. Orang Makassar menyebutnya Patoriolong. Atau orang Mandar menyebutnya Patodiolong. Yang artinya semua adalah cerita tentang masa lalu atau zaman dahulu. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah juga bisa dilukiskan dengan kata bahari. Sejarah Bahari sendiri itu dari bahasa Arab. dalam bahasa Bahri, Arab yang artinya dahulu kala atau kuno. Itu syajarah beberapa istilah yang kita kenal arti yang merujuk pada pohon sejarah.
asal-usul Ya. Nah, atau istilah. sekarang kita coba melihat pendapat para ahli. Kita awali dengan pendapat dari sejarawan Muslim Ibnu Khaldun yang hidup antara tahun 1332 sampai dengan 1406 dalam bukunya Muqaddimah. Ibnu Khaldun bilang begini, sejarah adalah salah satu disiplin ilmu, penegasan pada disiplin ilmu, yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi. Sejarah, kata dia, tak lebih daripada sekadar keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik, negara-negara, dan kejadian-kejadian masa lampau. Berikutnya, ia mengatakan bahwa sejarah membuat kita faham akan hal ihwal bangsa-bangsa terdahulu dan mengetahui biografi para nabi serta negara dan kebijaksanaan para raja. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mencoba untuk memberikan sumbangsi pemikiran tentang konsep sejarah. Bahwa sejarah itu adalah suatu disiplin ilmu. Ya. Sejarah itu membantu kita untuk memahami apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ya. Jadi sejarah punya banyak faedah, kira-kira seperti itu kata Ibnu Khaldun. Lalu G.J. Renier dalam bukunya History, Its Purpose and Method menyebutkan bahwa history is the story of human beings and nothing else. Sejarah itu tentang pengalaman manusia, yang lainnya bukan. Ya, jadi sejarah itu pengalaman manusia, bukan yang lain, kira-kira gitu ya. Lebih lanjut, Renier juga memberikan definisi seperti ini. History is a story, nothing more and nothing less. Sejarah itu adalah sebuah cerita, tidak lebih, tidak kurang. Sejarah adalah cerita dalam konsep yang kedua. Pada konsep yang ketiga, Renier mendefinisikan history is story of the experiences of man. Sejarah adalah cerita tentang pengalaman manusia. Apa yang bisa kita ambil dari konsep ini? Yang pertama, sejarah itu adalah tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Lalu kemudian diceritakan story tentang apa yang dialaminya, apa yang dialami oleh manusia. Kalau begitu, dari konsep Renier ini kita memperoleh pengertian bahwa sejarah adalah cerita tentang pengalaman manusia di masa lampau. Tidak lebih dan tidak kurang. Kira-kira begitu kalau kita mengutip pendapat G.J. Renier di dalam bukunya yang terbit tahun 1950. Dan dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia ya, yang dikarang oleh Purwadarminta yang terbit tahun 1952, sejarah itu punya 3 pengertian. Yang pertama, sejarah adalah kesusastraan lama. Dalam hal ini, silsilah dan asal-usul. Yang kedua, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa yang lampau. Dan yang ketiga, sejarah adalah ilmu, pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau atau dapat disebut riwayat. Dalam hal ini, Purwadarminta memberikan kita inspirasi bahwa sejarah itu
peristiwa pada masa lampau yang seringkali dalam bentuk silsilah atau cerita tentang asal-usul. Sejarah adalah ilmu tentang kejadian-kejadian pada masa lampau. Itu kata WJS Purwadarminta di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Lalu sejarawan kita R. Muhammad Ali di dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah memberikan definisi tentang sejarah. Yang pertama, sejarah adalah jumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Yang kedua, sejarah adalah cerita tentang perubahan-perubahan itu. Dan yang ketiga, sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan dan sebagainya. Dalam konteks ini, Muhammad Ali memberikan kita pemikiran bahwa sejarah itu adalah tentang perubahan. Yang nggak berubah itu bukan sejarah, kira-kira seperti itu. Sejarah itu tentang perubahan. Sejarah itu cerita tentang perubahan. Sejarah itu adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan itu. Jadi ini sangat eksplisit. Perubahan, cerita tentang perubahan, dan ilmu tentang cerita perubahan. Itu kata R. Muhammad Ali. Lalu kata sejarawan kita, Kunto Wijoyo, sejarah itu dapat dipahami dalam konteks atau definisi yang banyak dipahami orang secara negatif. Kata dia, ya sejarah itu bukan mitos. Karena mitos itu dongeng. Dongeng itu seringkali bukan kenyataan. Sejarah itu adalah kenyataan. Kunto Wijoyo mengatakan sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu seringkali membawa kita untuk memoralkan suatu keadaan. Unsur-unsur kebijaksanaan. Ya. Filsafat itu seringkali banyak tentang hal yang abstrak. Padahal sejarah sebetulnya membicarakan sesuatu yang konkret, bukan abstrak. Sejarah tidak perlu diberi moral. Karena di dalam sejarah, dalam penjelasan sejarah, kita akan menemukan bagaimana orang-orang yang punya moral, bukan diberikan oleh kita. Kunto Wijoyo mengatakan lebih lanjut bahwa sejarah itu bukan ilmu alam. Kalau ilmu alam itu bersifat nomotetis, yang artinya mencoba untuk menemukan hukum-hukum umum, membuat generalisasi. Kata Kunto, sejarah itu bersifat ideografis, menggambarkan sesuatu secara spesifik, secara detail, tidak secara umum atau mengikuti hukum-hukum umum. Yang berikutnya, sejarah bukan sastra. Karena sastra itu dikerjakan, dihasilkan, berlandaskan imajinasi. Sedangkan sejarah, rekonstruksi berdasarkan sumber sejarah. Kalau sastra, kebenaran itu ada di tangan pengarang yang menentukan benar dan tidaknya kisah yang disampaikan, pengaranglah yang mengaturnya, yang mensetingnya. Tetapi sejarah, kebenaran ada pada sumber sejarah, bukan pada imajinasi, bukan pada sejarawan. Jadi ia ada pada peristiwa. Pada sastra, dunia yang dibangun itu adalah hasil dari penggambaran yang dibuat oleh sastrawan. Sedangkan dalam sejarah, dunia yang digambarkan itu
berdasarkan pada jejak atau rekaman-rekaman dari zaman itu, bukan pada sejarawan. Jadi sejarawan menggambarkan keadaan berdasarkan sumber sejarah. Kalau sastrawan, dunia yang ingin dia buat adalah berdasarkan apa yang dia rencanakan, apa yang dia inginkan. Sastra seringkali berakhir dengan pertanyaan. Kalau Anda baca novel, seringkali ia berakhir dengan pertanyaan yang bikin kita penasaran. Sebaliknya, dalam sejarah, segala sesuatunya harus dinyatakan dengan cara yang lengkap, yang selesai, tidak membuat orang penasaran. Jadi kalau satu pertanyaan telah diajukan di awal tulisan, maka di bagian akhir tulisan pertanyaan itu harus dijawab. Kalau sastra tidak. Nah, itu kata Kunto Wijoyo. Dalam arti secara negatif. Secara positif, dan ini saya pikir sudah banyak dikemukakan juga oleh para ahli yang lain, sejarah itu jelas adalah ilmu tentang manusia. Sejarah itu, kata Kunto Wijoyo, adalah ilmu tentang waktu. Membicarakan manusia dalam dimensi waktu. Kapan? Siapa? Sejarah itu adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Ya. Suatu kejadian yang punya peran, yang punya pengaruh terhadap kehidupan sosial. Ya, Kunto Wijoyo pada akhirnya mengatakan bahwa sejarah itu tentang sesuatu yang tertentu, yang sifatnya partikular. Bukan seperti ilmu alam yang sifatnya general. Sejarah itu membicarakan sesuatu atau tentang sesuatu yang unik. Bukan sesuatu yang berulang-ulang. Karena peristiwa sejarah hanya terjadi sekali saja. Tidak 2 kali, tidak 3 kali. Dan sejarah itu adalah ilmu tentang sesuatu yang terperinci, yang detail. Berdasarkan sumber-sumber sejarah. Nah, itu tadi kata Kunto Wijoyo yang mencoba membedakan sejarah dalam pengertian yang negatif dan sejarah dalam pengertian yang positif. Lalu apa kata Edward Hewlett Carr dalam bukunya What is History? Buku ini sangat fenomenal. Ya. Juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda ingin mendapatkannya, itu sangat mudah. Ya. Ingin baca bahasa Inggrisnya juga ada, saya bisa memberikan pada Anda. Edward Hewlett Carr mengatakan begini, sejarah adalah a continuous process of interaction between the historian and his fact, an unending dialogue between the present and the past. Sejarah itu adalah sebuah proses interaksi secara kontinu antara sejarawan dan fakta-faktanya, atau suatu dialog yang tidak pernah berhenti antara masa sekarang dan masa lampau. Siapa yang berdialog? Jelas adalah sejarawan. Sejarawan mencoba mempertanyakan apa yang pernah terjadi. Lalu menemukan informasi dari kejadian itu berdasarkan jejak kejadian itu. Dan setiap saat sejarawan mencoba untuk mempertanyakan tentang kejadian itu. Sehingga ada proses interaksi, ada proses dialog. Sejarawan mempertanyakan peristiwa, lalu dari sumber-sumber peristiwa itu, sejarawan mendapatkan jawaban dari apa yang ditanyakannya. Itulah sebabnya Edward Hewlett Carr mengatakan bahwa history is an unending dialogue between the present and the past. Sejarah itu adalah sebuah dialog yang tak berkesudahan. Makanya, kita tidak akan menemukan satu penjelasan, satu tafsir tentang peristiwa yang bersifat final. Setiap orang punya kewenangan untuk menafsirkan dan menulis sejarah. Apakah tentang dirinya atau tentang orang lain. Seperti ungkapan bijak, every man his own historian.
Setiap orang adalah sejarawan bagi dirinya sendiri. Yang maknanya kita boleh menuliskan apa saja. Kita boleh menafsirkan apa saja tentang satu kejadian. Kejadiannya memang tidak berulang. Tetapi orang bisa melihat kejadian itu dari berbagai sudut dan mencoba untuk berinteraksi, untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dari suatu peristiwa. Sejarah adalah dialog yang tak berkesudahan antara masa sekarang dan masa lalu. Itu kata Edward Hewlett Carr dalam bukunya What is History. Lalu kita coba lihat pendapat yang lain dari Louis Gossard dalam bukunya Mengerti Sejarah. Buku ini terbit pertama kali tahun 1969 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Nugroho Noto Susanto di tahun 1985. Dia mengatakan begini, kata Gossard, sejarah hanyalah bagian dari masa lampau manusia yang dapat disusun kembali secara berarti berdasarkan rekaman-rekaman yang ada. Mari kita simak dengan seksama kata yang saya beri garis miring. Sejarah adalah bagian dari masa lampau manusia. Jadi, tidak semua masa lampau manusia itu hadir menjadi satu kisah sejarah. Hanya bagian-bagian tertentu saja. Bagian mana yang akan hadir dari pengalaman, dari kejadian masa lampau itu sangat bergantung pada pertanyaan yang diajukan oleh sejarawan tentang masa lalu. Kalau tentang satu kejadian, misalnya tentang kedatangan agama Islam di Nusantara, yang dipertanyakan adalah siapa yang membawa agama itu ke Nusantara, maka hanya bagian tentang tokoh-tokoh yang membawa agama Islam ke Nusantara itulah yang dapat kita ketahui dari masa lalu sejarah Islam Nusantara. Karena sejarawan hanya mempertanyakan bagian yang itu. Nah, mengapa bagian itu yang dapat diketahui? Karena bagian itu setelah dipertanyakan ternyata punya sumber, punya rekaman-rekaman atau jejak-jejak. Jadi ada dua hal. Untuk bisa mengetahui masa lalu, bagian dari masa lalu, maka perlu ada pertanyaan tentang apa yang pernah terjadi. Lalu jawaban itu berlandaskan pada sumber-sumber sejarah. Itulah sebabnya rekonstruksi masa lalu itu tidak dapat dilakukan bila tidak punya sumber, bila tidak punya jejak. Dalam hal ini, kata Gossard, sejarah itu ada dua. Yang pertama, sejarah sebagai aktualitas. Artinya seluruh sejarah masa lampau. Jadi semua tentang masa lampau itu adalah sejarah, kata Gossard. Sejarah sebagai aktualitas. Yang kedua, kata Gossard, sejarah adalah bagian dari masa lampau atau sejarah sebagai rekaman. Jadi hanya bagian tertentu dari keseluruhan masa lampau. Kira-kira begitu. Itu kata Gossard. Lalu yang berikutnya kita coba melirik, mencermati pendapat dari Nugroho Noto Susanto dalam bukunya Hakikat Sejarah dan Azas-Azas Metode Sejarah yang terbit di tahun 1964, halaman 10. Nugroho bilang begini, sejarah itu punya dua arti. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Penekanannya di sini adalah pada peristiwa. Pengertian yang kedua, kata Nugroho, sejarah sebagai kisah
daripada peristiwa-peristiwa itu. Ada dua hal yang ditegaskan oleh Nugroho atau Susanto. Sejarah itu peristiwa di masa lampau tentu. Dan yang kedua, sejarah itu adalah kisah dari peristiwa-peristiwa itu. Ada peristiwa, ada kisah. Itulah konsep dasar yang diperkenalkan oleh Nugroho Noto Susanto. Lalu kata sejarawan kita, Sartono Kartodirjo, di dalam bukunya Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, ia membedakan sejarah dalam dua konsep. Yang pertama, kata dia, sejarah itu adalah cerita atau pengetahuan tentang sejarah. Ia merupakan hasil penggambaran atau rekonstruksi dari pengarang. Karena ia adalah hasil rekonstruksi dari pengarang, maka di dalam hasil rekonstruksi itu sudah barang tentu ada sifat-sifat dari pengarang, mungkin dia suka, mungkin dia tidak suka, ya kan? Ada gaya bahasa yang digunakan, dia memilih kata itu sesuai dengan keinginan pengarang, atau sesuai dengan alur berpikirnya, struktur pemikirannya, atau ideologinya atau pandangannya. Pada dimensi ini, kata Sartono, sejarah itu adalah suatu konstruk, ya, suatu bangunan, ya. Atau dalam pengertian lebih lanjut, sejarah dalam arti subjektif. Ya. Jadi unsur subjek. Disinilah kita seringkali berdebat tentang sejarah, karena setiap orang punya hak untuk memberikan definisi tentang sejarah. Yang kedua, kata Sartono, sejarah itu adalah kejadian atau peristiwa itu sendiri, atau proses sejarah dalam aktualitasnya. Ini adalah sejarah dalam arti objektif. Peristiwa terjadi hanya sekali dan tidak dapat diulang atau terulang lagi. Peristiwa hanya sekali terjadi. Kita lahir ke dunia itu hanya sekali saja. Enggak ada orang yang lahir dua kali. Hanya sekali. Ya. Nah, itulah sejarah dalam arti objektif. Jadi, mempelajari sejarah itu selalu berada di antara dua kutub, kata Sartono. Sejarah sebagai konstruk subjek dan sejarah sebagai sesuatu kenyataan yang sesungguhnya atau objektif di masa lampau. Nah, berikutnya kita coba melihat apa kata Taufik Abdullah tentang sejarah di dalam bukunya Ilmu Sejarah dan Historiografi. Ini disunting bersama dengan Abdurrahman Surjomiharjo yang terbit di tahun 1985. Taufik Abdullah bilang begini, sejarah itu menyangkut tentang hari lampau, the past. Tidak perlu diperdebatkan lagi, kata Taufik Abdullah. Tetapi betapa tanpa batas hari lampau itu. Maksudnya, yang lampau itu yang bagaimana ya? Ukurannya kapan ya? Berapa lama? Berapa tahun? Berapa abad? Taufik Abdullah mengatakan yang disebut lampau itu mulai dari detik yang baru saja berlalu. Sedetik yang lalu itu adalah masa lampau. Jadi masa lampau itu ukurannya sedetik aja. Ya. Kalimat pertama yang saya katakan dari Taufik Abdullah misalnya. Kata Taufik Abdullah tadi itu sudah sedetik yang lalu dan itu sudah menjadi masa lampau. Dan itu adalah sejarah. Sampai entah kapan bukti-bukti sejarah bisa menunjukkan. Artinya apa? Sampai kapan masa lalu itu sepanjang ada sumbernya, maka itu adalah masa lalu. Karena hanya masa lalu yang punya sumber, yang punya jejak. Tidak ada jejak masa depan. Karena jejak itu adalah sesuatu yang pernah terjadi. Lebih lanjut Taufik mengatakan,
Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, menyangkut manusia, atau peristiwa yang disengaja atau dialami oleh manusia, bukan peristiwa dalam pengertian gejala alam. Maka kalau ada letusan gunung, ada tsunami, ada bencana alam, bencana, tsunami, dan letusan gunung itu bukan sejarah. Tetapi ia menjadi pemicu bagi terjadinya misalnya kematian, ada peristiwa kelaparan dan seterusnya yang dialami oleh manusia. Nah, yang dialami oleh manusia itulah yang menjadi sejarah, bukan pada peristiwa alam itu. Ya, jadi penjelasan kita adalah pada apa yang dialami oleh manusia berkaitan dengan peristiwa alam itu, bukan sejarah tentang peristiwa alam itu sendiri. Jadi karena sejarah, kata Taufik Abdullah, adalah yang berkaitan dengan manusia. Lebih lanjut, Taufik Abdullah mengatakan begini. Sejarah harus diartikan sebagai tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Ada 3 hal yang penting untuk kita cermati. Yang pertama, sejarah itu adalah tindakan manusia. Bukan yang lain. Sejarah itu terjadi pada waktu tertentu. Jadi jelas waktunya. Kapan? Tahun berapa? Tanggalnya. Ya, waktunya. Jam berapa? Dan di tempat tertentu. Jadi Taufik Abdullah mengatakan bahwa sejarah itu adalah tindakan manusia yang terjadi pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Yang lebih menarik lagi, ini kata Taufik Abdullah, bahwa merekonstruksi masa lalu atau pengerjaan sejarah ya hanyalah mungkin dilakukan apabila pertanyaan pokok telah dirumuskan. Pada sesi sebelumnya tadi saya sudah katakan bahwa masa lalu yang mana yang ingin kita tahu hanya dapat kita ketahui bila kita mempertanyakan tentang masa lalu itu. Atau bila pertanyaan telah kita ajukan, sehingga pertanyaan itu mengundang bagian mana dari masa lalu yang ingin kita ketahui. Dan dengan begitu kita bisa merekonstruksi, menghadirkan kembali, menceritakan kembali, menuliskan kembali kejadian yang pernah terjadi. Sejarah, kata Taufik Abdullah, bermula dari pertanyaan sejarawan yang sifatnya tentu subjektif. Oleh karena itu, sejarah selalu bersifat subjektif dalam pengertian rekonstruksi dari peristiwa. Pada bagian lain, Kunto Wijoyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah dengan secara lebih eksplisit menyebutkan bahwa sejarah itu adalah rekonstruksi masa lalu. Udah itu aja. Jadi tadi Kunto Wijoyo menjelaskan pengertian positif, pengertian negatif. Pada akhirnya dia mengambil kesimpulan. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Masa lalu yang dibangun kembali. Direkonstruksi. Ya. Pendapat lain, Benedetto Croce, ya, ini ilmuwan Eropa di abad 19, mengatakan bahwa semua sejarah itu adalah sejarah kontemporer. Apapun dan sejauh manapun sejarah yang pernah terjadi di masa yang lampau itu. Karena itu baru kita bicarakan sekarang, contemporary, sekarang, maka sejarah itu adalah sejarah kontemporer. Dalam pengertian bahwa masa lalu yang sedang kita bicarakan sekarang. Jadi meskipun sudah sejuta tahun yang lalu, ketika kita bicarakan sekarang, karena baru sekarang kita mengajukan pertanyaan, maka sekaranglah adalah sejarah itu sendiri dari peristiwa yang terjadi di masa lampau itu. Maka semua sejarah, kata Croce, adalah sejarah
kontemporer. Ini paling banyak dirujuk oleh orang ketika melihat fenomena yang sekarang. Louis Gottschalk mengatakan bahwa sejarah itu adalah proses rekreasi yang subjektif. Jadi kita yang mengkaji sejarah itu sedang berekreasi, sedang mengunjungi masa lalu berdasarkan kepentingan kita atau secara subjektif. Ya. Bagian mana yang dari masa lalu yang ingin kita kunjungi itu adalah sifat kita, subjektivitas kita. Kita boleh memilih kiri, kanan, atas, bawah dari masa lalu yang ingin kita kunjungi, itu adalah kewenangan kita. Pada akhirnya, Sartono Kartodwijo mengatakan bahwa sebetulnya sejarawan itu adalah wisatawan profesional dalam masa lampau. Kita mengunjungi masa lampau, kita berwisata, tapi secara profesional. Kita mengunjungi masa lampau bukan dengan pikiran kosong. Sejarawan mengunjungi masa lampau dengan pertanyaan. Dan pertanyaan itu menanyakan soal kapan, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan pertanyaan-pertanyaan itu diajukan untuk mengunjungi masa lalu, untuk mengenal masa lalu. Sehingga dengan begitu, sejarawan, kata Sartono Kartodwijo, Bapak Sejarawan Indonesia, adalah wisatawan profesional dalam dunia lampau. Itulah beberapa konsep dari para ahli tentang apa itu sejarah. Pendapat para ahli tentang sejarah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas atensi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.